Hai Pak Ferdi, salam sejahtera Pak. Kita bertemu kembali dengan saya Muhammad Cahyadi. Saat ini vlog saya akan membahas lebih dalam mengenai human trafficking atau perdagangan manusia menurut pandangan agama Islam. Trafficking dalam bentuk perbudakan sudah ada sejak sebelum Islam datang, bahkan menjadi tradisi dalam sistem sosial masyarakat pra-Islam. Agama Islam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Wujud penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu dapat dilihat pada aturan syariat yang sangat ketat memberikan sanksi pada setiap orang yang melanggar hak-hak asasi manusia itu sendiri. Selain itu, pemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap eksistensi manusia di dunia juga ditegaskan baik dalam Al-Quran maupun hadis. Dalam Qiyas Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan." Perihal ini menjadi perspektif sejarah sosial hukum Islam, bahwa trafficking dalam bentuk apapun dilarang dalam Islam karena melanggar hak dan martabat kemanusiaan. Human trafficking atau perdagangan manusia telah terjadi sejak lama, semenjak adanya perbudakan, dan perbudakan telah terjadi pada umat terdahulu jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Di antara salah satu sebab suburnya, perbudakan waktu itu adalah seringnya terjadi peperangan antar kabilah dan bangsa. Di sana terdapat faktor lain seperti perampokan, perampasan, penculikan, kemiskinan, ketidakmampuan dalam membayar hutang, dan lain sebagainya. Serta didukung pula dengan adanya pasar budak pada saat itu. Dewasa ini kita dapati maraknya eksploitasi manusia untuk dijual, terutama pada wanita untuk perzinahan, dipekerjakan tanpa upah dan lainnya. Ada juga pada bayi yang baru dilahirkan untuk tujuan adopsi, yang tentunya ini semua tidak sesuai dengan syariah dan norma-norma yang berlaku pada agama Islam. Inti dari trafficking adalah adanya unsur eksploitasi dan pengambilan keuntungan secara sepihak. Eksploitasi di sini diartikan sebagai tindakan penindasan, pemerasan, dan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga, dan atau kemampuan seseorang oleh pihak lain yang dilakukan sekurang-kurangnya dengan cara sewenang-wenang atau penipuan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar pada sebagian pihak. Dalam wacana Islam klasik, trafficking dikenal dengan istilah bai al-bigha, yang secara tekstual berarti jual beli wanita. Yang kedua, dalam literatur hukum Islam, trafficking bisa dikiasakan dengan perbudakan, meskipun dalam praktiknya hal itu lebih kompleks, sehingga bisa dikatakan bahwa trafficking adalah model perbudakan era modern. Ketiga adalah dalam kajian fikih jinayah. Trafficking dapat dianalogikan dengan tindakan perkosaan dan perampasan. Alhasil, pada prinsipnya Islam melarang segala bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi dalam perdagangan perempuan. Hukum trafficking dalam fikih jelas dilarang, diharamkan, dan pelakunya menjadi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena permasalahan trafficking dipengaruhi oleh multifaktor yang saling berkaitan. Maka untuk penanganannya juga perlu dilakukan dengan multi pendekatan, mulai dari pendekatan agama, sosial, budaya, hukum, hingga pendekatan ekonomi. Perihal ini sangat jelas bahwa human trafficking sangat diharamkan oleh Islam. Dan saya percaya bahwa agama lain pun juga berpendapat sama mengenai hal ini. Sehingga opini pribadi saya mengenai trafficking dalam pandangan Islam ialah sebagai perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Sedangkan penyebab lebih banyak disebabkan oleh faktor kemiskinan dan pengangguran, dan faktor-faktor lain yang bersifat katalis, seperti kultur atau budaya, pendidikan rendah, dan lain-lain. Trafficking juga melanggar hak dan martabat kemanusiaan, dan solusi untuk pemberantasan trafficking adalah mentransformasikan konsep Islam mengenai pemanfaatan zakat dalam menangani masalah trafficking secara praktis. Artinya, pemberian zakat secara langsung terhadap korban trafficking sebagai kelompok rikab, dan memungsikan zakat sebagai pendukung dalam pendanaan program-program pemberantasan trafficking. Di samping itu, penanganan masalah trafficking dilakukan dengan upaya dan langkah-langkah struktural dan kultural, strategis dan praktis. Sekian pembahasan yang saya sampaikan mengenai human trafficking menurut pandangan Islam. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan yang disampaikan. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.